Oke, Silakan. baik. Tadi sudah yang materialis sosialis ya. Jadi ekofeminisme materialis sosialis ini argumen kuncinya bahwa pembagian kerja itu berbasis gender dan kemudian perempuan itu bertanggung jawab atas kerja reproduktif yang tidak dibayar paralel dengan eksploitasi alam sehingga kemudian dianggap sebagai sumber daya yang gratis. Jadi pada materialis sosialis ini mereka meyakini bahwa apa yang terjadi misalnya ketika perempuan itu dianggap sebagai sebuah mereka mengkritik paham-paham esensialisme sama dengan radikal sebenarnya bahwa apa yang terjadi kondisi yang sekarang dialami oleh perempuan bukan sesuatu yang kodrati, kira-kira seperti itu, melainkan karena adanya konstruksi sosial yang kemudian mengakibatkan pembagian-pembagian kerja berbasis gender yang tidak adil pada perempuan itu sendiri. Dan kemudian selanjutnya ada varian ekofeminisme radikal, di mana ini mengkritisi kritik yang sangat tajam, kritik yang mendalam terhadap patriarki sebagai akar dari dominasi perempuan dan alam. Jadi kalau radikal, mereka berargumen bahwa patriarki menciptakan ideologi dominasi yang menempatkan laki-laki, budaya, dan rasionalitas di atas perempuan, di mana perempuan ini dianalogikan sebagai alam dan kemudian dengan emosi seperti itu. Bukan bukan gerak dalam tataran rasional. Ya, udah lanjut. Baik, bisa saya lanjutkan ya. Nah, kemudian varian yang selanjutnya. Jadi varian ini banyak sebenarnya ya, saya hanya menampilkan beberapa saja. Lalu ada varian ekofeminisme, misalnya spiritual atau religius, menekankan relasi kosmologis manusia alam dan praktik spiritual sebagai basis pelestarian. Nah, ini juga ada lagi misalnya berkaitan dengan feminisme Islam misalnya. Nah, ini terkait dengan itu juga ada atau feminisme lainnya yang berbasis spiritual dan religius. Dan kemudian ada feminisme postkolonial, di mana feminisme postkolonial ini fokus pada pengalaman perempuan adat dan kemudian upaya-upaya dekolonialisasi pengetahuan dan perlawanan terhadap ekstrafisme transnasional, di mana ini menolak pada eksploitasi-eksploitasi alam. Jadi ini juga apa namanya salah satu kritik yang tajam dari postkolonial ini adalah terhadap green economy itu sendiri. Nah, itu. Kemudian next, kita lanjutkan dulu. Kita lihat pada sejarah perkembangan. Nah, ini saya agak kurang paham di sini apakah sudah disampaikan ya, karena saya lihat pembicara lain juga ada terkait dengan ini. Apakah sudah, Mas? Kalau sudah saya skip saja bagian sejarah perkembangan. Enggak apa-apa. Singkat aja Di Bu, nggak apa-apa. Oh, ya singkat udah singkat dijelasin. saja ya. Jadi kalau misalnya, nah ini lagi-lagi gitu ya, kalau menurut kalau kita mencoba mengambil paham dari dekolonialisme tadi, maka pada secara sejarah perkembangan ini akan mengkritisi bahwa apakah betul misalnya François de Aubon ini adalah penemu ekofeminisme. Nah, sebenarnya tidak gitu ya. Dia hanya koin gitu ya, koin atau yang merumuskan istilahnya lah seperti itulah. Nah, pada misalnya pada sejarah perkembangan ini, sejarah perkembangan di dalam ekofeminisme ini, next Mas, kita lihat dulu. Nah, ini lahir dalam konteks ekoaktivisme feminis dan lingkungan di tahun 1970-an. Nah, kalau kita lihat film yang tadi, yang kemarin Ibu dan Bapak tonton, yang tadi sekitar tahun 60-an sampai 70-an, itu jarang sekali sebuah film itu menempatkan perempuan sebagai salah satu tokoh sentral, dalam artian tokoh sentral sebuah gerakan politis yang sedemikian besar. Kalau kita lihat dari film itu misalnya, perempuan-perempuan ini ikut dalam demonstrasi karena mereka misalnya meyakini kerusakan lingkungan, bahwa eksploitasi alam ini ternyata tidak tidak hanya soal duit saja gitu ya, tapi juga ternyata mengakibatkan dampak yang sangat besar eh, terhadap hilang lagi, terhadap diri mereka gitu dan anak-anaknya. Nah, ini dimulai dari tahun 1970-an. Pada masa inilah juga François de Aubon ini memperkenalkan istilah ekofeminisme di dalam bukunya Feminis atau Mati gitu ya pada tahun 1970.
2024. Nah, ini mengaitkan dominasi laki-laki dengan krisis ekologis dan muncul bersamaan dengan gerakan lingkungan global dan feminisme gelombang kedua menuju gelombang ketiga, kira-kira begitu. Nah, pada masa ini juga muncul gerakan-gerakan kalau kita lihat seperti Chipko Movement gitu ya, yang nanti ada gambarnya di belakang. Chipko Movement ini atau gerakan Chipko ini terjadi di India, di mana perempuan desa memeluk pohon untuk mencegah penebangan hutan-hutan komersial. Nah, ini juga pernah terjadi di belahan dunia lainnya, misalnya di Amazon, di mana perempuan-perempuan turun untuk memeluk secara bersama-sama traktor gitu ya atau alat-alat ekstraksi sebagai upaya-upaya mereka untuk mencegah kerusakan lingkungan atau kemudian untuk melarang terjadinya pertambangan di daerah mereka. Atau misalnya pada gerakan perempuan di benua Afrika, di mana mereka menolak untuk berhubungan badan gitu ya dengan laki-laki atau suaminya dalam hal untuk mencegah perang, di mana perang itu juga terkait erat dengan eksploitasi alam. Nah, jadi sejarahnya itu muncul di tahun 1970-an oleh François de Aubon, feminis Prancis yang tadi eh, merumuskan saja gitu ya terminologi ekofeminisme ini. Jadi De Aubon ini berpendapat bahwa krisis ekologis dan penindasan perempuan itu berakar pada sistem patriarki dan bahwa perempuan harus memimpin revolusi ekologis. Next. Nah, ini adalah asal usulnya. Nah, perkembangan ekofeminisme ini penggabungan feminisme dan lingkungan, perdebatan awal tentang hubungan perempuan dan alam di tahun 70-an, kemudian di antara 80 sampai 90 di gelombang kedua sampai gelombang ketiga, itu merupakan masa-masa perluasan teori-teori dan kemudian konsolidasi dari tulisan-tulisan kritis yang banyak bermunculan. Kemudian hingga sekarang, itu bermunculanlah perspektif-perspektif postkolonial. Nah, perspektif postkolonial ini berupaya untuk tadi dekolonialisasi tadi yang juga tergambar dalam penelitian-penelitian yang sampai sekarang dilakukan oleh para tokoh-tokoh ekofeminisme ini. Misalnya salah satu yang berkembang sekarang adalah eh apa namanya? Avoidance, penghindaran gitu ya, penghindaran dari istilah-istilah yang menempatkan perempuan-perempuan adat atau perempuan-perempuan yang menjadi objek penelitian itu hanya sebagai objek saja. Sehingga kalau kita lihat misalnya pada penelitian-penelitian ekofeminisme ini, mereka akan sangat menghindari ketika meneliti itu menggunakan objek penelitian tadi menggunakan istilah dalam objek penelitian itu misalnya perempuan ini sebagai responden. Nah, itu tidak dipergunakan lagi melainkan sebagai partisipan misalnya. Nah, gerakan-gerakan mikrofeminis seperti ini terlihat kecil aja tapi perubahan-perubahan istilah ini sebenarnya menandai gerakan dari dekolonialisasi terhadap teori-teori feminis, terutama dalam hal ini yang kita bahas adalah ekofeminisme. Sehingga ketika kita misalnya nanti suatu saat ibu dan bapak meneliti misalnya terkait dengan hubungan antara perkawinan anak dengan tingginya angka perkawinan anak misalnya dengan eksploitasi alam, nah kita tidak lagi menggunakan istilah responden, melainkan kita menggunakan istilah-istilah partisipan misalnya seperti itu karena mereka ditempatkan sebagai co-researcher. Jadi tidak lagi sebagai objek saja, melainkan juga sebagai suatu sosok yang memiliki pengetahuan yang setara dengan peneliti tadi, dengan Bapak Ibu misalnya sebagai peneliti. Nah, inilah perkembangan ekofeminis ke arah itu sekarang. Termasuk juga ketika menggunakan metodologi. Nah, metodologi ini juga sangat penting terutama misalnya dalam penggunaan teori-teori itu untuk memecahkan permasalahan gitu ya. Misalnya saja ketika kita ingin mengetahui tadi tentang hubungan antara angka kematian anak atau kemudian tadi angka perkawinan anak tadi dengan lingkungan misalnya, maka metode yang kita pergunakan jangan bersifat substantif gitu, kuantitatif gitu ya, melainkan harus kualitatif misalnya seperti itu. Jadi penggunaan metode-metode ini akan sangat penting sekali seperti itu. Ya, metode-metode yang pas. Nah, inilah perkembangan ekofeminisme tadi sudah mulai ke arah sana. Next, Mas.
Jadi ada perubahan-perubahan tadi, pergeseran dalam hal klaim afinitas alami perempuan dan alam, di mana perempuan dianggap itu ya, ya secara alami mereka lebih paham tentang alam karena keberadaan mereka secara kodrati itu dekat dengan alam. Nah, ini ditentang gitu ya. Ada pergeseran menuju dikritisi, bukan ditentang, dikritisi bahwa ada pergeseran menuju analisis struktur sosial, tenaga kerja dan kolonialitas yang menjelaskan keterkaitan penindasan gender dan degradasi lingkungan. Jadi kita tidak tidak bisa misalnya menurut kritik ini berargumen bahwa kenapa perempuan harus dilibatkan dalam apa namanya, kebijakan-kebijakan terkait lingkungan. Jawabannya kalau menurut kritik ini bukan bukan karena perempuan itu dekat dengan alam atau bukan karena perempuan itu secara alamiah atau secara kodrati dia itu adalah alam itu sendiri. Bukan. Nah, melainkan kalau evolusi pemikiran ini, kritik ini dia menempatkan perempuan ini kenapa mereka harus bekerja di ladang dan lain sebagainya. Karena tadi pembagian kerja-kerja yang tidak setara tadi. Nah, ini ada pergeseran ke arah situ. Nah, ini salah satu perkembangannya. Next. Next. Mas, ya. Nah, lalu kita masuk pada tokoh-tokoh utamanya. Siapa saja tokoh-tokoh utamanya? Yang pertama tentu saja tadi sudah disampaikan adalah siapa namanya? Silahkan Mas, next. François de Aubon. Saya juga kurang paham ini cara bacanya. François de Aubon gitu ya. Nah, beliau adalah perintis istilahnya. Jadi bukan penemu ekofeminisme tapi yang merumuskan istilah itu, koinnya. Yang beliau mengaitkan krisis ekologis Kenapa? dengan dominasi patriarki. Nggak ada Nah, Pak, di dalam ada Pak Ali. ya, baik. Jadi eh François ini menekankan bahwa penindasan perempuan dan eksploitasi alam berasal dari sistem yang sama. Kalau Ibu dan Bapak baca bukunya, misalnya, kita akan melihat bahwa di tahun 70-an ini Oh, beliau juga sudah mengenal atau sudah aware, istilahnya seperti itu ya, raising awareness, bahwa tidak bisa disamakan pengalaman perempuan di Barat dengan pengalaman perempuan luar berkulit kulit warna, misalnya women of color. Misalnya dia menekankan bahwa ketika seorang bayi di dalam bukunya gitu ya, di salah satu bagian bukunya, ketika seorang bayi misalnya lahir di Amerika Serikat, dia akan mengkonsumsi ternyata apa, sampah lingkungan yang sangat banyak, menghasilkan sampah lingkungan yang jauh lebih besar daripada sampah lingkungan yang dihasilkan oleh bayi yang berada di dia. Nah, jadi François de Aubon ini sudah mulai mengenali atau sudah mulai aware gitu ya terhadap keberagaman tadi, bahwa ada pluralitas di dalam ekologis ini, tidak bisa disamakan bahwa ya ya eh, apa yang terjadi di dunia barat maka itulah juga yang harus terjadi di dunia timur misalnya. Nah, François de Aubon ini menolak hal sedemikian. Next. Kemudian tokoh selanjutnya adalah Vandana Shiva. Nah, ini beliau ini sangat terkenal gitu ya dalam hal ini. Beliau mengkritik revolusi hijau dan pertanian industri. Menurut beliau, revolusi hijau ini hanya apa ya istilahnya, nama baru begitu ya bagi kapitalisme sebenarnya. Intinya tetap saja kapitalisme, intinya tetap saja adalah ekstraksi alam tapi dibalut dengan bahasa yang manis-manis gitu ya, dengan bahasa yang hijau-hijau. Intinya tetap saja sama menurut Vandana Shiva. Misalnya menurut Vandana Shiva bahwa apa namanya? Ya, bahwa ekonomi hijau atau the green economy ini pada ujung-ujungnya akan juga ambil kantong minum tuh. Pada maaf ya Bapak, ada anak saya. Pada ujung-ujungnya juga sama gitu ya, eksploitatif terhadap alam. Misalnya nih, kalau saya membaca karya Vandana Shiva ini sebenarnya saya juga teringat pada kasus yang sedang ramai di Kalimantan Selatan misalnya terkait dengan agak sensitif, Geopark Meratus gitu ya. Nah, Geopark Meratus ini kan balutannya adalah ini demi kelestarian alam. Tapi kalau kita melihat pada pendapat Vandana Shiva, ini sebenarnya adalah bentuk lain dari land grabbing itu sendiri, perampasan tanah dari masyarakat adat itu sendiri. Tapi dibalut dengan sangat manis bahwa ini adalah eh,
apa namanya sebuah solusi untuk melestarikan lingkungan dengan membagi-bagi lingkungan-lingkungan tadi dan kemudian malah membatasi akses masyarakat adat dalam hal ini juga tentu saja perempuan terhadap alam itu sendiri. Nah, ini menurut Vandana Shiva. Dia juga mengkritisi misalnya pada jual beli karbon gitu ya. Kita kan sering nih, oh jual beli karbon ini adalah salah satu solusi. Intinya menurut Vandana Shiva ya sama saja itu kapitalis juga gitu kan. Di mana misalnya pohon-pohon ini ditakar dengan uang juga pada akhirnya begitu. Nah, menurut Vandana Shiva. Nah, Vandana Shiva juga memperjuangkan kedaulatan benih dan pengetahuan tradisional. Dia menentang bahwa dia menganggap apa namanya berargumen bahwa misalnya benih-benih yang diciptakan atau benih-benih yang sudah dirawat oleh perempuan-perempuan di masyarakat adat itu ketika datang benih-benih baru yang hibrida dan segala macam yang dikenalkan oleh pemerintah misalnya itu akan menggeser pada akhirnya pengetahuan-pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat. Contohnya misalnya di Barabai saja. Mungkin Ibu dan Bapak ada yang pernah dengar ini Barabai ini adalah sebuah kota kecil di Kalimantan Selatan. Dulu ada benih jagung, jagung putih gitu ya. Sekarang jagung putih itu sudah tidak ada lagi. Dimanapun kita cari itu sulit sekali. Mungkin saya saja yang masih tidak menemukan. Tapi itu memang sudah hilang dari peredaran. Kalau di pasar itu tidak dijual lagi. Mengapa? Karena berganti dengan benih-benih baru yang industrialis tadi. Nah, inilah yang ditentang oleh Vandana Shiva. Next. Lalu ada Caroline Marchand, saya skip ini ya, next lagi. Dan beberapa tokoh lainnya yang mungkin bisa juga dibaca gitu ya. Ada Ariel Saleh, ada Greta Gard, dan beberapa tokoh lain. Nah, ini juga kita harus memperhatikan bahwa Global South dan Global North ini tentu harus kita identifikasi gitu ya. Pemikir aktivis Global South misalnya memperkaya pendekatan religius. Global South itu termasuk kita, Ibu dan Bapak sekalian. Indonesia ini loh. Apa Asia gitu ya, women of color. Nah, itu adalah Global South. Global North itu adalah negara-negara maju istilahnya Amerika Serikat, Eropa, Eropa Barat ya. Sementara di Global South ini menawarkan dan kemudian memperkaya pendekatan religius, postkolonial dan praktik-praktik lokal tadi. Next. Bagaimana relevansinya dengan isu di Indonesia? Saya pikir eh, dari berbagai penelitian yang sudah Ibu Bapak jalankan gitu ya, saya yakin pasti sudah paham sekali bahwa kita semua sudah memahami sekali bahwa ekofeminisme ini sangat terkait dengan sangat relevan dengan isu-isu di Indonesia. Next, Mas. Misalnya kita gitu ya di Kalimantan saja karena ini apa namanya tadi Aliansi Peneliti Kalimantan ya. Ya, mohon maaf kalau saya salah. Jadi Indonesia terutama misalnya daerah-daerah yang memang menawarkan atau memiliki kekayaan alam yang luar biasa itu menghadapi ancaman mengalami kerusakan lingkungan yang sangat masif. Kita merasakan itu gitu ya, deforestasi, pertambangan, perkebunan kelapa sawit yang sangat masif, dan kemudian di mana masyarakat ada. Nah, terutama perempuan itu mengalami atau menghadapi dampak yang eh, tidak hanya ganda tapi multiple gitu ya, banyak sekali. Kehilangan wilayah dan sumber penghidupan, marginalisasi dalam pengambilan keputusan. Kemudian ekofeminisme inilah kemudian muncul untuk memberikan kerangka untuk memahami keterkaitan ini. Nah, ada satu teori terkait pengambilan keputusan ini di mana misalnya perempuan itu ibaratnya itu seperti segitiga seperti ini gitu ya. Ketika dia mengerucut dalam lingkup domestik, maka peran perempuan ini dalam pengambilan keputusan itu sangat besar. Makanya seperti segitiga. Dia berada di paling bawah dalam domestik. Rumah dia memiliki peran yang sangat besar dalam akses-akses atau dalam putusan-putusan kontrol-kontrol mengambil putusan apa yang dimasak hari ini, apa yang kita tanam hari ini, apa yang akan kita lakukan terhadap itu, gitu ya, misalnya dalam lingkup domestik. Tapi ketika sudah mulai masuk dalam area publik, misalnya ketika dia sudah masuk ke halaman atau ketika dia sudah masuk ke dalam wilayah adatnya, maka dia akan mengerucut. Sampai akhirnya pada ujungnya, misalnya pada pengambilan keputusan dalam tatanan nasional, maka dia berada di ujung ini. Babaya ada jar orang Banjar.
sedikit sekali gitu ya aksesnya. Nah, ekofeminisme mencoba memberikan kerangka untuk memahami hal ini. Jadi marginalisasi dalam pengambilan keputusan itu sangat belatan sekali dialami oleh perempuan-perempuan, terutama perempuan adat yang ada di Indonesia. Next, Mas. Nah, perempuan adat, nah ini sedikit saja. Misalnya mereka kehilangan akses kepada daya alam untuk subsistensinya, beban kerja reproduktif dan produktif itu meningkat, tidak hanya sebagai diminta untuk di rumah saja gitu ya, sebagai kerja-kerja reproduktif, tapi mereka juga diminta untuk pengetahuan ekologis tradisional terabaikan, tadi sudah beberapa saya contohkan, kekerasan dan konflik sosial itu meningkat, dan kemudian kesehatan reproduksi terancam, polusi air bersih. Seperti pada film itu kita lihat bagaimana perempuan ini mengalami ancaman terhadap akses ke air bersih gitu ya yang terputus oleh akibat perusahaan tersebut. Next. Nah, kita mungkin agak lompat sedikit pada nah ini kita lewati saja Mas karena waktunya kayaknya sudah mau habis. Next, next. Nah, kita pada di sini. Nah, ketika kita bicara terutama dalam hal penelitian-penelitian di Kalimantan gitu ya, kita memiliki keterbatasan bukti-bukti empiris, bukti-bukti empiris yang mungkin bisa dikatakan yang saintifik. Sangat terbatas sekali studi spesifik tentang dampak gender dari deforestasi misalnya. Kemudian pertambangan dan perkebunan sawit di Indonesia itu masih sangat terbatas. Tadi seperti saya sebutkan misalnya, apa sih hubungannya antara perkawinan anak dengan pertambangan gitu ya. Dimana kalau kita lihat secara kasar mata nggak ada hubungannya. Ketika saya menawarkan penelitian ini misalnya di kampus tahun lalu, itu reviewer itu agak berkerut gitu. Apa hubungannya Bu Lena? Nggak ada hubungannya antara perkawinan anak dengan pertambangan gitu ya. Lalu kita coba paparkan data dari sekian-sekian dan kemudian dengan teorinya baru mereka, oh iya ternyata dampaknya itu seperti itu gitu ya. Tidak terlihat. Nah, hal ini sangat terbatas bukti-bukti yang seperti ini. Jadi diperlukan penelitian lapangan yang lebih mendalam terkait dengan misalnya salah satu yang bisa dilakukan adalah etnografi gender. Nah, etnografi gender ini memang beberapa sudah ada yang melakukan misalnya seperti Sing gitu ya, misalnya saya kok lupa nama lengkapnya. Kemudian meskipun tidak spesifik terhadap perempuan, tapi ada beberapa etnografi yang dilakukan oleh peneliti di Kalimantan misalnya seperti itu. Tapi terkait dengan feminisme itu memang masih amat sangat kurang sekali. Nah, kalau saya salah di sini nanti kita diskusikan. Kemudian pemetaan klaim wilayah adat ini juga bisa kita petakan lagi gitu ya, terkait dengan bagaimana tidak hanya melihat pada pemetaan wilayah adat secara general dalam artian secara netral di mana human itu dimaknai sebagai man gitu ya. Pemetaan wilayah adat yang dipetakan begini-begini saja tanpa melihat bahwa dalam wilayah adat ini ada bagian-bagian mana nih yang merupakan eh, ruang-ruang bagi perempuan itu sendiri. Nah, ini masih sangat kurang. Dan kemudian dokumentasi pengalaman perempuan. Jadi ada peluang-peluang riset yang sangat besar sebenarnya terkait dengan analisis ekofeminisme ini secara kontekstual. Next, Mas. Nah, jadi kritik dan perdebatan ini sudah saya beberapa sampaikan tadi, misalnya kritik terhadap esensialisme. Nah, ini juga bisa kita masukkan Ibu dan Bapak sekalian di dalam teori-teori penelitian kita, misalnya untuk mendukung argumen-argumen apa yang akan kita pakai di dalam penelitian kita terkait dengan yang menggunakan framework atau kerangka kerja ekofeminisme ini. Jadi misalnya kritik terhadap esensialisme ini bisa kita lihat pada misalnya eh, penelitian-penelitian yang menyederhanakan pengalaman gender dan kemudian mengabaikan perbedaan sosial budaya dan kemudian malah alih-alih memperkuat atau empower perempuan itu sendiri malah malah memperkuat stereotip gender bahwa perempuan memang tempatnya ada di kebun misalnya, bahwa perempuan ini memang secara kodrati itu adalah alam itu sendiri. Nah, itu sebenarnya menurut kalau kita lihat dari kritik terhadap esensialisme ini, uh,
kontraproduktif gitu ya terhadap kesetaraan atau terhadap feminisme itu sendiri. Jadi kita harus mengembangkan pendekatan-pendekatan, terutama pendekatan postkolonial menurut saya, yang menekankan struktur-struktur sosial yang ada pada masyarakat itu sendiri. Kalau dalam hukum misalnya gitu ya, kalau ada dari kawan-kawan di sini yang berlatar belakang dari hukum, misalnya kita bisa menggunakan teori-teori dari sosial legal gitu ya. Teori-teori sosial legal ini dia mendekatkan melihat bagaimana hukum itu bekerja pada masyarakat. Jadi tidak hanya melihat hukum itu sebagai sebuah makna normatif saja, dalam positif saja, paham-paham positif apa yang tertulis itulah hukum misalnya, tapi juga melihat bagaimana hukum ini sebenarnya membuat sistem di mana akhirnya perempuan itu semakin termarginalkan misalnya seperti itu. Nah, itu bisa menggunakan teori-teori yang demikian. Next, Mas. Jadi tadi terkait dengan esensialisme ini, ada perdebatan-perdebatan apakah hubungan perempuan dan alam itu bersifat biologis atau sosial. Nah, jadi perkembangannya sekarang mengakui keragaman pengalaman perempuan dan kemudian menghindari generalisasi secara universal. Salah satu generalisasi universal itu misalnya, ya perempuan lebih dekat dengan alam karena kemampuan reproduktif mereka. Nah, stop dulu sampai di situ gitu ya. Nah, ini adalah klaim esensialisme yang kemudian ditentang atau dikritik oleh ekofeminisme itu sendiri. Begitu juga misalnya perempuan secara alami lebih peduli dan empati terhadap alam. Nah, ini juga dikritik juga oleh ekofeminisme karena menyederhanakan pemahaman perempuan dan memperkuat stereotip gender serta mengabaikan tadi struktur sosial di mana bahwa kerja-kerja gender itu dibentuk oleh konstruksi sosial yang ada pada masyarakat yang dibentuk lagi oleh patriarkisme tadi. Next, Mas. Jadi tadi saya berulang-ulang menyampaikan perspektif postkolonial. Ini adalah kritik terhadap ekofeminisme barat, di mana apropriasi pengetahuan dan praktik indigenous ini dianggap sebagai alien atau makhluk lain gitu ya, yang menjadi objek saja, di mana yang mereka tawarkan ya nilai mereka sebenarnya. Nah, itu adalah kolonialisme. Nah, ini oleh postkolonial itu dikritik. Tidak lagi seperti itu. Tadi seperti saya sampaikan, tidak lagi kita menggunakan istilah responden, melainkan menggunakan partisipan misalnya seperti itu. Next, Mas. Kita agak lompat sedikit saja mungkin. Nah, kita langsung pada aplikasi praktisnya. Next. Nah, pada aplikasi praktis ini tadi sudah disebutkan juga di depan bahwa ada Chipko Movement India. Nah, ini aplikasi praktis dari ekofeminisme, perempuan yang memeluk pohon untuk mencegah penebangan, lalu beberapa di kemudian ada di perempuan-perempuan adat Indonesia yang melawan perampasan tanah. Next. Kemudian jaringan perempuan petani untuk keutuhan pangan. Nah, ini tokoh-tokoh yang di Indonesia misalnya kita mengenal. Next, Mas, yang di bawah tadi. Dan tadi seperti Mama Aleta, lalu ada Mama Yosefa. Nah, ini tentu sudah sangat akrab sekali gitu ya dengan ibu dan bapak di sini, di mana Mama Yosefa ini memimpin unjuk rasa di Bandara Timika selama 3 hari dengan menyalakan api di landasan udara untuk menolak PT Freeport yang telah melakukan perusakan lingkungan. Meskipun misalnya Mama Yosefa ini ya tidak secara terbuka mengakui bahwa saya ini adalah ekofeminis, mungkin beliau juga tidak seperti itu, tapi beliau lakukan adalah kerja dari ekofeminis itu sendiri. Next, Mas. Nah, ini adalah rekomendasi-rekomendasi untuk penelitian tadi. Misalnya kita melakukan etnografi gender di komunitas adat, ini sangat baik sekali terkait dengan etnografi ini karena apa namanya? Etnografi ini penelitian dilakukan lama gitu ya. Tidak singkat, tidak hanya datang lalu melihat apa yang ini, tapi mengamati secara langsung di masyarakat tersebut dalam jangka waktu yang cukup lama. Dan kemudian juga pemetaan partisipatif klaim wilayah dengan perspektif gender, melihat ruang-ruang perempuan itu ada di mana misalnya. Lalu juga bisa melakukan dokumentasi pengetahuan ekologis perempuan adat, misalnya terkait, nanti ada di gambar terakhir itu saya perlihatkan,
terkait dengan banjir. Bagaimana perempuan adat itu memahami tanda-tanda alam ketika akan terjadi banjir. Mereka mungkin tidak tidak melihat pada tanda-tanda darurat gitu ya, karena keterbatasan pemerintah yang dulu pernah dituntut juga oleh masyarakat di Kalimantan Selatan. Mereka tidak melihat itu mungkin, tapi mereka melihat pada tanda-tanda alam itu sendiri. Misalnya tadi di salah satu rumah itu dengan membuat lubang di lantai. Nah, itu sebenarnya adalah pengetahuan-pengetahuan ekologis milik perempuan adat. Nah, ini yang perlu didokumentasi. Mengapa perlu didokumentasi tadi? Ada beberapa kejadian misalnya eksploitasi terhadap perempuan masyarakat adat ini yang diapropriasi gitu ya. Wah, ternyata kenapa orang Banjar misalnya pakai pupur bangkal gitu ya. Itu kan pengetahuan pengetahuan tradisional yang kemudian diambil secara sepihak misalnya oleh industri besar dan kemudian dijadikan industri kecantikan tanpa memberi kembali pada masyarakat adat itu sendiri. Nah, hal seperti ini yang perlu didokumentasikan. Lalu analisis dampak gender dari industri ekstraktif termasuk tadi yang dicontoh gambar pertama tadi, apakah perkawinan anak yang sedemikian tinggi di wilayah-wilayah ekstraktif seperti di Kalimantan Selatan itu ada hubungannya dengan kerusakan alam akibat dari kegiatan-kegiatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Lalu studi-studi best practices, resistensi dan adaptasi perempuan adat, salah satunya tadi dengan yang bagaimana mereka ketika terjadi bencana, apa yang dilakukan, dan lain sebagainya. Kemudian pengembangan indikator keberlanjutan berbasis gender. Nah, ini adalah penelitian-penelitian yang mungkin ini tentu tidak terbatas ini gitu ya, Ibu dan Bapak dengan berbagai bidang yang digeluti tentu sudah memiliki gambaran-gambaran kira-kira apa nih yang bisa diteliti dengan kerangka kerja ekofeminisme ini. Jadi ekofeminisme ini kita tempatkan sebagai sebuah kerangka kerja yang tidak berdiri sendiri tentu saja, melainkan dia akan berkaitan dengan teori-teori lainnya, terutama misalnya pluralisme hukum, misalnya kalau di dalam praktek-praktek di dalam bidang-bidang hukum. Next. Terus, Nah, ini adalah salah satu teori yang menurut saya akan sangat berguna dalam hal ekofeminisme gitu ya, dalam hal kerangka kerja ekofeminisme. Jadi The Women Ways of Knowing Stages ini di apa namanya dicetuskan seperti itu ya oleh Belensky di tahun 1986. Belenki dengan beberapa peneliti lainnya mencetuskan teori the women's ways of knowing stages. Jadi ada 5 tahapan menurut Belenki terkait dengan pengetahuan perempuan, termasuk ini adalah perempuan adat. Jadi Belenki ini meneliti sekitar 135 perempuan gitu ya, untuk mengetahui bagaimana sih pengetahuan perempuan ini, apakah memang ada stagesnya atau bagaimana. 135 perempuan dengan berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan pendidikan. Jadi menurut Belenki bahwa cara perempuan mengetahui dalam proses mereka memiliki pengetahuan itu seringkali berbeda dari model epistemologis yang dominan. Ada 5 tahapan. Yang pertama adalah yang paling bawah itu yang ungu itu adalah silence, atau silence ini apa? Keheningan, diam gitu ya. Karakteristiknya perempuan ini dia merasa tidak memiliki suara atau kemampuan untuk mengekspresikan pengetahuan yang dimilikinya. Menganggap bahwa loh saya tidak tahu apa-apa ketika terjadi apa namanya banjir atau ketika terjadi sebuah peristiwa hukum misalnya tanahnya diambil atau apa gitu ya, mereka merasa bahwa saya tidak memiliki pengetahuan untuk memperjuangkan tanah saya itu. Nah, keadaan silence ini tadi paling sering dialami oleh perempuan yang mengalami trauma, penindasan atau marginalisasi yang ekstrim. Tadi misalnya land grabbing tadi, tanahnya diambil secara paksa. Dia merasa bahwa saya ini sebagai perempuan adat itu harus diam. Mengapa? Karena saya ini tidak memiliki pengetahuan. Dan kalaupun saya memiliki pengetahuan sedikit, itu rasanya tidak pantas untuk disampaikan dan suara saya ini tidak akan didengar. Terutama di forum-forum resmi gitu ya. Ketika dalam tataran kebijakan, ketika untuk musrenbang misalnya, mereka dianggap diam gitu, tidak ada.
hilang gitu ya. Jadi ini adalah hal yang dasar, yaitu silence. Kemudian tahapan kedua yang kuning ini naik ke atas adalah receive knowledge atau pengetahuan yang diterima. Karakteristiknya adalah saya sudah mulai memiliki pengetahuan, tapi pengetahuan ini saya peroleh dari pihak eksternal. Jadi pengetahuan ini pandang sebagai sesuatu yang diberikan dari pihak eksternal yang memiliki otoritas. Misalnya pemimpin adat gitu ya, atau tutuha adat, atau guru saya, atau pemimpin agama saya, atau pemerintah. Jadi sumber pengetahuan ini ada pada otoritas eksternalnya dan kemudian itu harus diterima tanpa pertanyaan. Kalau jar tetuha adatnya, ya tanah ini harus diberikan kepada perusahaan A karena merekalah yang memiliki hak atas tanah itu. Itu harus saya terima. Nah, ini ada pada tahapan ini, receive knowledge atau pengetahuan yang diterima. Ini habis ini selesai koma sedikit lagi ya. Lalu kemudian ada subjective knowledge. Pada subjective knowledge ini, kebenaran dipandang sebagai pribadi dan intuitif. Ini berasal dari pengalaman dan perasaan yang dialami oleh perempuan itu sendiri. Penga- eh, pra- Sumber pengetahuannya itu kemudian berasal dari pengalamannya secara internal. Pada tahapan ini, perempuan mulai percaya pada pengetahuan dan pengalaman mereka sendiri. Bu, harus menanam padi dengan jenis ini gitu ya. Lalu kemudian mereka menganggap, loh jenis itu nggak bisa ditanam di sini. Menurut saya yang harus ditanam ini adalah ini, karena ini yang akan berhasil. Menurut pengalaman saya. Nah, pada tahapan ini perempuan itu sudah memiliki pengetahuan yang dia percayai, yang dia yakini, dan itu berasal dari pengalamannya sendiri. Jadi pengetahuan logis misalnya dalam tahapan ini diperoleh melalui pengalaman langsung, di mana dia mengumpulkan hasil hutan, misalnya bercocok tanam. Nah ini adalah dan dia menganggap pengetahuannya itu adalah valid gitu ya, seperti itu. Lalu pada tahapan selanjutnya, nah ini yang cukup penting, yaitu procedural knowledge atau pengetahuan prosedural. Karakteristik utamanya adalah pengetahuan dikembangkan melalui metode dan prosedur yang sistematis. Nah ini biasanya terbagi menjadi dua gitu ya, ada separate knowing, ada kemudian connected knowing. Nah pada separate knowing ini pendekatan kritik, deduktif dan analisis. Nah ini kemudian menggunakan logika-logika formal dan skeptisisme. Sementara pada connected knowing itu pendekatan empatik, relasional, dan kontekstual. Tidak selfish, tidak egois. Dia berusaha memahami dari perspektif orang lain. Pada saat inilah kemudian ethics of care itu muncul gitu ya. Nah, connected knowing ini akan sangat relevan untuk memahami bagaimana perempuan adat mempelajari pengetahuan ekologisnya, misalnya melalui relasi dengan alam, komunitas, dan generasi sebelumnya. Lalu yang terakhir ini, yang sudah tahapan tertinggi gitu ya, constructed knowledge atau pengetahuan yang dikonstruksi, di mana karakteristiknya pengetahuan dipandang sebagai kontekstual, dinamis, dan dikonstruksi melalui refleksi kritis dan kemudian dialog-dialog. Jadi pada saat ini perempuan itu dia mulai terlibat aktif untuk memperjuangkan hak-haknya, misalnya seperti itu. Terlibat aktif dalam aktivisme dan advokasi, dan kemudian mereka mengembangkan constructed knowledge-nya tadi dengan mengintegrasikan pengetahuan tradisionalnya, pengalaman hidup, dan wacana hak asasi manusia dan lingkungannya. Jadi pada Women's Way of Knowing Stages ini menurut saya akan sangat relevan, bisa digunakan. Mungkin tidak semua penelitian akan menggunakan ini, tapi bisa kita pergunakan. Salah satunya adalah Women's Ways of Knowing Stages ini. Lalu ada beberapa teori lain juga yang biasanya bisa dipergunakan, seperti misalnya teori-teori terkait dengan kesadaran legal consciousness gitu ya, kesadaran hukum. Bagaimana ketika misalnya perempuan yang terkait dengan alam itu mengalami masalah-masalah hukum. Misalnya bagaimana dia memandang hukum itu before the law itu. Apakah dia melihat hukum ini sebagai sebuah yang besar, sebagai yang akbar gitu ya, sehingga dia menganggap itu tidak bisa dijangkau. Atau bagaimana kemudian ketika sudah dia mengalami peristiwa-peristiwa hukum, misalnya ketika tanahnya dirampas dan lain
sebagainya. Atau bagaimana ketika akhirnya setelah tanah dirampas kemudian dia menjadi against the law. Jadi sebenarnya banyak sekali teori-teori yang bisa digunakan di dalam ekofeminisme ini. Yang lainnya misalnya Sally Falkmore. Nah, Sally Falkmore ini teori yang sangat menarik kalau menurut saya kalau kita kaitkan dengan ekofeminisme. Di mana Sally Falkmore ini melihat bahwa keadaan masyarakat itu tentu tidak homogen tapi heterogen, di mana misalnya masyarakat ini mengembangkan sistem hukum atau yang berasal dari pengetahuan mereka sendiri, meskipun di atasnya itu dilapisi dengan hukum positif. Nah, ini juga akan menjelaskan tadi salah satunya, mengapa kok eh, masyarakat adat misalnya memiliki sistem pidana adat yang tersendiri yang kemudian mereka pisahkan dari sistem pidana secara nasional misalnya. Nah, jadi ada banyak teori-teori yang bisa kita pergunakan di dalam hal ekofeminisme ini tadi. Yang paling penting tadi menurut saya kita harus ketika kita melakukan penelitian-penelitian terkait feminis, eh, wabil khususnya yang hari ini adalah ekofeminisme, maka kita harus menggunakan metode-metode dan teori-teori yang memang akan mendukung argumen-argumen kita, tentunya dengan literatur review yang cukup mumpuni seperti itu ya. Misalnya kita dalam metodologinya tidak bisa kuantitatif, misalnya seperti yang saya sebutkan tadi. Misalnya harus metode partisipatif, kualitatif, harus participatory action research, misalnya PAR yang sering disebutkan itu, di mana perempuan adat dianggap sebagai co-researchers, bukan sebagai informan, bukan responden. Jadi kita akan menghindari penggunaan-penggunaan istilah tersebut. Begitu juga misalnya melakukan apa yang disebut dengan CBPR, Community Based Participatory Research misalnya, yang biasanya diintegrasikan di dalam etnografi misalnya. Nah, hal-hal ini yang tentu harus diperhatikan di dalam melakukan penelitian-penelitian terkait dengan ekofeminisme. Next, Mas. Kayaknya sudah habis ya, habis ini. Terus sedikit lagi. Nah, ini ada kesimpulannya. Jadi ekofeminisme ini kita pergunakan sebagai kerangka kerja, legal frame, sebagai framework gitu ya. Sebuah kerangka kerja ketika kita ingin dalam hal penelitian itu meneliti sesuatu. Jadi ekofeminisme itu kita gunakan sebagai kerangka kerja, bukan teori utamanya, karena tentu kerangka kerja ini di dalamnya dia akan memiliki teori-teori yang lainnya. Nah, itu yang harus kita pahami bersama. Jadi ekofeminisme ini memberikan kacamata gitu ya, yang kritis untuk memahami keterkaitan penindasan gender dan kerusakan lingkungan, yang menolak menerima pengetahuan itu sebagai as is gitu ya, sebagai ya udah begitu saja, yang namanya perempuan ya berarti dia dekat dengan alam, nggak begitu gitu ya. Jadi kita harus menggunakan kacamata yang kritis juga. Nah, ini relevan juga untuk konteks Indonesia, sebagai kesimpulannya, di mana masyarakat adat menghadapi dampak ganda. Perempuan adat adalah agen perubahan penting dalam pelestarian lingkungan. Kemudian diperlukan pendekatan kebijakan yang inklusif gender, tentu saja menghormati pengetahuan lokal dan interseksionalitas. Ini penting sekali misalnya ketika rapat-rapat aktivis-aktivis gitu ya. Misalnya Aman atau Walhi atau dalam webinar-webinar atau apalah seminar-seminar, penting sekali menempatkan perempuan itu sebagai salah satu pembicara, bukan sebagai token. Maksudnya sebagai token, oh ada kok perempuannya tapi dia sebagai moderator, nggak bisa. Jadi dia harus ditempatkan sebagai salah satu pembicara. Nggak ada pembicara perempuannya, ada banyak, banyak sekali, hanya tidak mau mencari saja. Jadi saya sering protes misalnya di dalam pembicara kemarin itu beberapa hari yang lalu, di hari Kamis rasanya ya. Enggak, di hari Senin itu kami ketemu dengan salah satu pemerintah daerah kabupaten gitu ya, terkait dengan masyarakat hukum adat. Kemudian mereka menyampaikan, sudah Bu, kami sudah mengumpulkan masyarakat hukum adat dan lain sebagainya terkait dengan penetapan wilayah adat. Lalu saya tanya, ada perempuannya nggak yang hadir? Diwakili oleh kelompok anunya Bu, ketua adatnya nggak bisa. Harus ada perempuannya yang hadir karena pengalaman yang disampaikan itu akan sangat berbeda. Nah, keterwakilan perempuan ini kadang ditutup saja gitu. Nggak apa-apa, sudah hadir kok, ada dari masyarakat adatnya yang hadir. Nggak bisa. Jadi harus ada perempuannya yang ikut hadir. Jadi jangan sampai mereka berada dalam tahap silence tadi, di mana sudah merasa kita mewakili kepentingan mereka, padahal tidak.
karena suaranya akan berbeda, pengalamannya berbeda, apa yang akan disampaikan juga berbeda. Nah, netralitas seperti ini yang sangat berbahaya. Tadi saya baru pulang dari Jakarta, tadi saya lihat di bandara eh, apa namanya Samsudinur itu sudah berubah. Mengapa? Jadi ketika saya pulang beberapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu saya pulang juga dari Jakarta, saya melihat di satu dinding di Samsudinur itu ada pemaparan mengenai apa itu Geopark Meratus. Di situ mereka menuliskan seperti ini. Geopark Meratus dihuni adalah merupakan sebuah landasan hidup bagi men. Hanya menulis men saja. Berarti di Meratus itu nggak ada perempuannya yang hidup di situ gitu kan. Karena mereka menulis men. Di mana men ini diterjemahkan dari kata manusia. Mungkin pakai Google Translate atau apa gitu ya. Lalu menjadi men saja. Ah, nggak apa-apa kan men sudah mewakili perempuan, nggak bisa, nggak ada itu men mewakili perempuan, jadi harus memang men and women gitu ya, human, karena itulah yang membentuk si human tadi. Makanya ketika misalnya perempuan ini dikepinggirkan, dia tidak bisa menjadi agen bagi dirinya sendiri akhirnya, karena dianggap ya kan sudah disampaikan oleh ketua adat yang nggak bisa, nggak masuk itu gitu ya. Jadi mereka harus hadir. Jadi ini penting sekali. Nah, kemudian juga terkait dengan forum hari ini, karena judulnya ekofeminisme, lalu pembicaranya perempuan semua, enggak juga gitu kan ya. Kita juga harus ada pembicara dari jenis kelamin yang lainnya yang suaranya tentu akan berbeda. Bagaimana mereka memandang keterkaitan antara perempuan dengan alam ini tentu akan sangat berbeda karena setiap orang itu subjektif. Mereka akan berdasarkan dari upbringingnya, dari pemikiran-pemikirannya dan dari nilai-nilai yang mereka yakini. Jadi inklusivitas gender ini penting sekali dan tidak hanya sebagai token tadi, bukan sebagai moderator saja udah perempuan ya, tapi moderator nggak bisa gitu ya. Kemudian kesimpulan lainnya bahwa peluang riset untuk kontekstualisasi feminisme Indonesia ini sangat luas sekali. Apalagi tadi kita mengalami permasalahan yang sama dengan negara-negara di Asia Tenggara, misalnya dalam konteks BIM-PHG, misalnya dengan Malaysia, dengan Filipina, dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya di Indonesia, tapi kita juga bergerak secara bersama-sama. Next, Mas, sebagai penutup. Nah, ini yang tadi saya ceritakan. Jadi ini adalah salah satu bentuk pengetahuan eh, yang dimiliki oleh perempuan di Banjarmasin. Beliau ini berasal dari hulu sungai gitu ya. Dan ini jamak gitu ya di daerah-daerah di masyarakat Banjar, juga di masyarakat Kalimantan lainnya. Saya yakin, misalnya ini juga mungkin bisa ditemui di Samarinda, juga bisa ditemui di Balikpapan atau di daerah lain yang rawan terhadap banjir. Jadi lubang ini penelitian kami tahun kemarin. Jadi lubang ini dia buat untuk mengetahui kapan banjir itu akan datang. Gitu kan ya. Jadi kalau udah penuh nih lubang, berarti banjir akan segera datang. Dan ini penting sekali bagi mereka untuk resiliensi tadi. Nah, terima kasih. Kita lanjutkan dengan sharing gitu ya. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, luar biasa, lengkap sudah. Terima kasih tadi juga masukannya. Sebenarnya ada yang mau diundang untuk apa, opening Pak Fakihuddin atau Ustadz Husain Muhammad kayak gitu. Terima kasih sekali. Oke, selanjutnya kita ada apa, sesi diskusi. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Izin, izin Pak Noval. Silakan, silakan. Ya, perkenalkan Bu Lena, nama saya Indira Laksmi Widuri. Saya dosen di Politeknik Pekerjaan Umum. Politeknik ini miliknya Kementerian Pekerjaan Umum, Bu. Jadi sebelum menjadi dosen saya PNS, ya, PNS biasa. Kemudian 2019 membentuk Politeknik ini. Eh, Menarik sekali ini, Bu Lena ini backgroundnya hukum ya, sama seperti saya. Saya juga hukum, Bu. Kemudian LLM dari eh, Melbourne University dari Australia. Nah, saya itu tertarik dengan penjelasan Ibu tadi tentang
evolusi pemikiran ekofeminisme, yang mana kita lihat sendiri bahwa diskusi mengenai pemikiran feminisme itu kan tidak hanya satu, tapi banyak sekali dan saling apa ya, saling berinteraksi, saling bahkan saling bisa saja saling berlawanan begitu ya Bu ya. Nah, saya ini juga ya pernah membuat tulisan mengenai peran apa perempuan di bidang terkait infrastruktur seperti konstruksi dan pertambangan begitu. Yang tulisan saya itu menyoalkan bagaimana sih arah katanya kita ini akan menuju ke Indonesia emas, namun perempuan sebagai pekerja karena lulusan dari kampus saya itu kan nanti akan bekerja di bidang infrastruktur dan bisa saja juga di pertambangan. Tapi eh, terkait dengan misalnya perempuan itu masih sulit untuk diserap sebagai tenaga kerja. Jadi padahal mereka bisa apa? Saya lihat bahwa mahasiswi saya itu malah justru seringkali secara akademis itu cukup baik dibanding dengan laki-lakinya malahan. Nah, eh, itu yang saya juga maksudnya mungkin menanggapi tulisan Ibu tadi tentang masalah ketenaga kerjaan ya Bu tadi ada eh, poin keberapa tadi yang Ibu sampaikan poin keempat tentang bagaimana perempuan hubungannya dengan ketenaga kerjaan gitu ya. Itu saya pernah menulis seperti itu cuman memang saat ini saya ingin belajar tentang ekofeminisme itu sendiri Bu. Yang sedang saya susun ini walaupun sudah saya konferensikan ya Bu ya, tapi saya ingin memperbaiki tulisan saya dengan eh, permasalahan teori tentang ekofeminisme itu sendiri Bu. Saya takutnya kalau saya kan misalnya ini tulisan saya tentang infrastruktur, judulnya sih tentang pembangunan infrastruktur itu saya persoalkan sebagai sebenarnya itu yang pembangunan ini tuh untuk siapa begitu. Jadi judulnya seperti itu pembangunan untuk siapa, reformulasi hukum infrastruktur menuju keadilan gender begitu. Karena nyatanya yang saya dan saya juga rasakan ya, walaupun saya juga pegawainya Kementerian PU itu eh, sepertinya kok dengan membangun misalnya bendungan, misalnya membangun kalau di Semarang tuh ada tol yang sekaligus berfungsi sebagai bendungan itu perempuan kok nggak mendapat apa-apa ya dari adanya bangunan yang megah-megah itu ya bangunan infrastruktur ini gitu. Saya melihat bahwa undang-undangnya juga masih sangat sangat maskulin patriarki begitu ya. Kemudian eh, apa namanya misalnya skala ya ini kan skala pembiayaannya itu pasti besar ya. Misalnya skala yang pembiayaan besar itu pun perempuan juga nggak dapat apa-apa. Apa yang perempuan dapat misalnya untuk bisa bekerja sebagai misalnya engineer gitu ya itu pun juga ya kalau kadang seringkali mereka hanya lowongan itu hanya laki-laki gitu ya perempuan itu jarang dan seterusnya begitu Bu. Nah ini yang eh, saya tertarik dengan tadi penjelasan Ibu tentang evolusi pemikiran ekofeminisme karena saling bertentangan ya banyak apa sih istilahnya eh saling ya pemikiran antara ada radikal, ada sosialis dan seterusnya itu kan liberal gitu kan Bu. Kan itu kan saling bertentangan gitu. Nah, untuk menerapkan apa teori-teori ini mungkin bisa lebih dari satu teori atau bagaimana itu. Jadi cara untuk meramu teorinya itu bagaimana ya Bu? Terima kasih Bu. Langsung Baik. dijawab aja kali Mas Naufal ya, biar Oh fokus ya, dulu siap, siap, karena siap. cukup panjang ya dari Ibu Indira. Terima kasih Bu Indira, pertanyaannya apa sharingnya luar biasa ya. Saya jadi teringat pada akhir September tadi kami ada konferensi di Filipina dan salah satu pembicara itu dari Singapura.
dia memaparkan jadi dia itu basicnya adalah arsitek publik gitu ya. Jadi dia mendesain infrastruktur yang besar-besar seperti itu, tapi yang sangat yang sangat berkaitan dengan lingkungan, pelestarian lingkungan karena dia idealismenya seperti itu, dan kemudian perempuan. Jadi kemudian di salah satu paparannya itu dia menyampaikan bahwa eh, ketika kita misalnya ini saya mencoba menceritakan saja gitu ya apa yang dia sampaikan. Ketika kita misalnya membangun sebuah konstruksi gitu ya, karena keterkaitannya dengan beliau sebagai arsitek, maka dia menyampaikan bahwa itu juga harus pertimbangkan siapa yang akan mengakses konstruksi itu, kan begitu. Nah, ini lagi-lagi saya teringat lagi pada Ibu Sri Mulyani gitu ya, mantan Menteri Keuangan kita yang sangat luar biasa tersebut. Ketika pada awal menjabat itu beliau menawarkan atau kemudian menerapkan sedikit memaksa untuk anggaran responsif gender. Mungkin Ibu masih ingat anggaran responsif gender pada saat itu. Jadi anggaran responsif gender itu beliau terapkan ke semua kementerian, termasuk kementerian Pekerjaan Umum. Dulu ada pertentangan, apa sih hubungannya gitu kan ya. Loh, kami membangun infrastruktur, kami ini membangun jalan, kami ini membangun jembatan, ini membangun pasar, bendungan dan lain sebagainya. Di mana bendungan-bendungan atau infrastruktur tadi itu akan bermanfaat bagi semua orang. Semua orang ini perspektifnya adalah orang sebagai sebagai laki-laki gitu kan ya. Nah, ketika Ibu Sri Mulyani menawarkan anggaran responsif gender itu, beliau juga menawarkan teori yang yang juga bisa digunakan untuk analisis untuk responsif gender tersebut, ARG itu. Yaitu salah satunya yang saya ingat itu adalah gender analysis pathway gitu ya. Dimana misalnya ketika membangun sebuah infrastruktur, maka harus dilihat ini kebergunaannya apakah hanya untuk secara netral saja, atau tapi netral ini juga harus dilihat netral ini siapa. Masyarakat ini tidak mungkin hanya homogen, isinya laki-laki semua atau isinya perempuan semua. Siapa yang akan mengakses? Kita taruh saja misalnya pembangunan yang saya ingat dulu itu pembangunan di daerah saya di Barabai itu adalah pembangunan siring di sungai. Ketika pembangunan siring di sungai itu dibangun begitu saja dengan asumsi untuk semua orang, yang terjadi apa? Ekonomi melambat. Loh, apa hubungannya? Kok ekonomi melambat? Padahal harusnya siring itu dibangun untuk mempercepat ekonomi. Akhirnya kan seperti itu, karena tidak terjadi banjir dan lain sebagainya. Ternyata apa yang terjadi? Pembangunan siring sungai itu tidak mempertimbangkan siapa yang akan mengakses sungai itu. Yang mengakses sungai itu adalah kebanyakan setelah diteliti itu adalah ibu-ibu, kan di daerah mereka itu datang ke sungai membawa cucian, membawa segala macam gitu ya untuk keperluan rumah tangganya. Ketika mereka tidak bisa turun ke sungai karena siring tadi dibangun dengan perspektif netral tadi, siring itu pun akhirnya dengan curam karena dengan asumsi oh bisa aja kok semua orang turun. Ternyata ibu-ibu ini tidak bisa turun dengan siring yang curam tadi untuk ke sungai, untuk mengakses sumber kehidupan mereka. Akhirnya mereka tidak bisa mengakses sungai. Mereka tidak bisa mengakses sungai, rumah tangga berjalan menjadi lambat. Kerja-kerja rumah tangga karena tadi ada kerja-kerja konstruksi yang sudah dikonstruksi bahwa perempuan itu di rumah gitu ya, meskipun dengan beban ganda dan lain sebagainya. Jadi dia yang memasak, ya dia yang mencuci. Sehingga ketika dia tidak bisa ke sungai, kerja-kerja rumah tadi menjadi lambat. Dan itu ternyata berdampak pada ekonomi. Nah, ini mungkin juga bisa dijadikan salah satu pandangan tadi mungkin agak menurut saya akan sangat berkaitan dengan pendapat Ibu rencana penelitian Ibu bahwa pembangunan ini untuk siapa. Nah, ekofeminisme ini salah satunya menawarkan analisa kritis soal itu. Pembangunan ini karena dia ekologi ini adalah hubungan antara human being ini tadi, living beings ini tadi, makhluk hidup. Makhluk hidup ini tidak hanya si laki-laki ini yang sering diabaikan. Nah, jadi tadi ketika pembangunan yang sedemikian
dengan dalih netralitas dan lain sebagainya dibangun tanpa mempertimbangkan siapa yang lebih banyak mengakses wilayah itu, daerah itu, maka yang terjadi menjadi kontraproduktif kan seperti itu. Sama pernah di salah satu pasar itu yang saya ingat itu adalah pasar ikan gitu. Lalu dibangunlah WC dengan analisa bahwa kita bersikap netral, maka dibangunlah dua WC. Satu WC laki-laki, satu WC perempuan. WC laki-laki dua, WC perempuan dua. Apa yang terjadi? Itu tidak melihat bahwa yang datang ke pasar itu siapa. Yang datang ke pasar itu adalah banyak perempuan. Laki-laki mereka tidak, karena konstruksi sosial yang sedemikian, kalau menurut aliran dari sosialis Marxisme tadi, karena konstruksi sosial yang menempatkan pembagian kerja berdasarkan gender tadi, bahwa gender itu laki-laki dan perempuan, bahwa laki-laki mengeksploitasi, perempuan dieksploitasi, dan seterusnya tadi, bahwa perempuan domestik dan laki-laki, misalnya dikotomi yang seperti itu, maka perempuan inilah yang ke pasar. Akhirnya WC itu menjadi kontraproduktif lagi. Mengapa? Pasar berjalan lambat, antrian di WC perempuan luar biasa. Orang tidak mempertimbangkan ketika membangun WC itu, perempuan itu ke WC dia, waktu yang dia butuhkan itu hampir 2-3 kali lipat laki-laki. Mengapa? Pertama karena busana, dia harus lepaskan dan sebagainya. Kemudian apalagi dia mengalami eh, menstruasi misalnya, nggak bisa sama dengan laki-laki yang set selesai keluar. Mereka banyak mencuci dan lain sebagainya. Inilah yang kemudian abai gitu ya terhadap pembangunan. Nah, Sri Mulyani menawarkan itu, tapi ya itu tadi, ketika kita datang berusaha ke kementerian-kementerian, misalnya Sri Mulyani menawarkan itu, soalnya apa sih gitu kan? Ini kan kita berusaha netral karena adil. Adil itu dipandang sebagai sesuatu yang netral. Kalau kita tarik lagi ke hukum, misalnya saya hukum itu dianggap sebagai sesuatu yang netral. Kita kan selalu begitu ya, ditutup matanya dan dia netral. Nggak bisa. Kalau kita baca hukum itu dia berusaha netral dengan melanggengkan diskriminasi. Kalau kita baca itu banyak sekali di dalam hukum itu, di dalam peraturan perundang-undangan yang berusaha netral tapi ternyata diskriminatif terhadap perempuan. Gitu ya. Mungkin dalam kesempatan lain akan saya perlihatkan. Salah satu contohnya saja misalnya pasal berapa ya? Kita sebutlah pasal 1330 KUH Perdata tentang eh, orang-orang yang tidak cakap hukum gitu ya, mereka yang tidak cakap hukum. Siapa yang mereka yang tidak cakap hukum itu siapa menurut 1330? Yang pertama adalah anak gitu Bu ya, pasti ya. Anak minor dan kemudian mereka yang berada di bawah pengampuan. Bagian ketiga, perempuan yang sudah bersuami. Perempuan yang sudah kawin. Ya, meskipun sekarang itu sudah tidak berlaku lagi karena ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, tapi dulu seperti itu karena itulah yang dianggap netral dengan kacamata laki-laki bahwa ya kamu kan perempuan, ketika kamu kawin kan saya yang harus bertanggung jawab terhadap kamu, karena saya yang harus bertanggung jawab dengan kamu nggak cakap hukum lagi, saya yang akan berinteraksi dengan dunia luar, kamu di dalam dunia domestik, sehingga bahkan untuk menjual harta warisanmu saja kamu nggak bisa. Gitu ya kalau kita melihat pada KUH Perdata, karena berlindung di balik netralitas tadi. Nah, kembali ke ekofeminisme, dia menawarkan ayo dong lihat alam ini bukan sebagai sesuatu yang netral, tapi di dalamnya ada makhluk-makhluk hidup yang heterogen tadi, yang berbeda-beda, yang tidak hanya laki-laki dan perempuan, tapi juga ada kelompok-kelompok marginalitas lainnya, sehingga tidak bisa misalnya dari Jakarta misalnya gitu ya mengatakan bahwa oh aman kok menambang di Meratus, nggak bisa, karena mereka berkacanya dari pengetahuan mereka secara ilmiah. Menurut saya batu-batu yang ada di Meratus dan lain sebagainya itu aman untuk digali. Nggak bisa, lihat dulu pendapat masyarakat adatnya termasuk perempuan yang ada di situ bagaimana, karena mereka yang tahu itu. Nah, ekofeminisme itu begitu, jadi dia menawarkan seperti itu. Jadi teori yang mana yang akan dipakai karena banyak gitu ya, tentu akan tergantung. Kalau saya memang eh, kalau misalnya dalam teori hukum saya kan agak berpihak gitu ya pada teori-teori hukum kritis misalnya. Nah, teori-teori hukum kritis ini menawarkan bahwa ketika melihat hukum itu jangan ya namanya juga sudah hukum begitu, yang tertulis ya begitu, nggak bisa.
Kalau teori hukum kan begitu. Apa nih? Siapa yang membuatnya? Apa kepentingannya? Harus kita pahami juga bahwa hukum yang tertulis itu sebenarnya merupakan hasil dari dialog kekuasaan, bukan hasil dari apa yang ada di masyarakat secara norma ditarik menjadi sebuah hukum yang tertulis. Enggak. Tapi itu adalah interaksi atau dialog-dialog daya tawar, tawar-menawar antar kekuasaan itu sendiri gitu ya. Mengapa misalnya di dalam undang-undang perkawinan taruhlah hanya laki dan perempuan, karena ada daya tawar yang luar biasa dari masyarakat-masyarakat bahwa ini gitu kan ya, norma seperti ini. Mengapa misalnya dalam eh taruh misalnya paling sederhana itu cipta kerja gitu, misalnya undang-undang cipta kerja. Itu kan hasil daya tawar, hasil tawar-menawar kekuasaan-kekuasaan yang ada pada masyarakat ini tadi. Jadi kalau kita bilang hukum itu ya karena dia berasal dari norma masyarakat yang sudah ajak, yang diterima oleh seluruh masyarakat dan menjadi hukum. Nggak bisa. Tapi itu adalah tawar-menawar yang luar biasa. Nah, itu mungkin teori-teori yang juga bisa dipergunakan. Ada banyak sekali Bu teori-teori yang dipakai, tapi tinggal kita saja kacamatanya yang mana yang akan kita pergunakan. Sehingga kita bisa melihat, oh siapa tahu nanti Ibu malah ketemu teori baru yang tidak umum dan ternyata kok bisa dipakai. Misalnya, saya saja menemukan teori women's ways of knowing ini sebenarnya baru gitu ya. Waktu kemarin ikut salah satu dakwah bersama dengan Ustadz Fakih gitu ya. Kemudian Bu Nyai Rofiah itu menyampaikan bahwa ada pengetahuan-pengetahuan pada masyarakat, pada perempuan-perempuan Islam tradisional yang kemudian silence dan itu berasal dan itu bisa diterjemahkan dengan women's way of knowing. Baru saya, oh apa itu women's way of knowing? Kepikiran, akhirnya saya coba cari. Nah mungkin dengan dialog-dialog begitu nanti malah ketemu hal-hal baru yang kita semua malah nggak tahu gitu ya, yang akhirnya ini kan membagikan pengetahuan itu kan, pengetahuan ini sebenarnya sharing aja gitu ya, karena tidak ada hal yang baru di bawah langit ini. Terima kasih, mungkin itu Bu. Ya, baik Bu Indira, gimana? Aman? Aman, terima kasih apa, penjelasannya Bu. Memang sedang belajar ini tentang ekofeminisme. Kemudian Bu, mungkin sedikit Bu, kalau definisi perempuan adat itu sebenarnya bagaimana ya? Artinya kalau dulu saya mendapat kuliah hukum adat itu eh, em, kadang pemahaman saya itu seperti misalnya ya, mungkin kalau di lokasi tempat Ibu tinggal, Bu Lena tinggal itu ada perempuan Banjar begitu ya. Nah, kemudian kalau saya tinggal itu di Semarang. Nah, yang saya mungkin misalnya di kota Semarang ini apakah bisa disebut perempuannya ya, misalnya di suatu tertentu itu sebagai perempuan adat atau bagaimana ya, Bu? Karena kalau pelajaran hukum adat dulu tuh lebih ke masyarakat atau komunitas yang masih menggunakan aturan-aturan adat, yang itu harus ke dalam komunitasnya, maksudnya apa tata cara hidupnya, seterusnya, sehingga mungkin itu bisa mengabaikan peraturan-peraturan yang mungkin secara negara itu berlaku begitu. Ya misalnya apa misalnya eh, apa ditato, misalnya badan ditato itu kan secara adat memang begitu begitu ya Bu ya, sehingga mungkin kalau aturan pemerintah tidak membolehkan tato ya itu nggak apa bisa ditiadakan begitu. Tapi kalau seperti di masyarakat saya yang kota ya Bu ya, kota itu apakah bisa perempuan atau perempuan di tempat kami ini misalnya mengalami banjir gitu ya Bu ya. Banjir kan kota Semarang kan sangat sangat rentan banjir lah itu. Misalnya apakah bisa perempuan di kota kami itu disebut dengan perempuan adat, Bu? Kalau saya nganggapnya sepertinya kok nggak bisa, tapi bagaimana pendapat Ibu? Ya. Jadi ini perdebatan yang luar biasa gitu Bu ya. Saya sharing sedikit lagi deh, karena
ini pengalaman pribadi gitu ya. Jadi saya pernah waktu saya melanjutkan S3 gitu kan, ada satu kolom yang harus diisi yang menanyakan apakah saya bagian dari indigenous community gitu ya. Kita mengartikan itu sebagai masyarakat adat gitu ya, indigenous community. Nah, itu saya juga kepikiran dengan ibu waktu itu. Saya ini masyarakat adat atau bukan? Apakah saya bagian dari masyarakat adat? Kalau kita bicara dari pandangan hukum adat kan kita melihatnya bahwa perempuan adat ini kan adalah mereka yang hidup dalam sistem pengetahuan lokal gitu ya, dalam sistem masyarakat yang tradisional. Kemudian mereka juga berada di lingkungan itu, berada dalam struktur sosial hukum adatnya. Kemudian, nah ini yang sering sering menjadi karakteristik utamanya itu adalah mempraktikkan ritual, budaya, termasuk tadi jadi kata ibu tadi tato-tato misalnya, atau seperti di Dayak misalnya yang pakai anting misalnya seperti nenek saya misalnya, dan karakteristik-karakteristik lainnya. Dan kemudian misalnya dia memiliki apa ya, identitas kolektif dan dia mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari komunitas tersebut. Nah, gitu. Jadi ketika saya bisa menyampaikan bahwa saya ini saya ini adalah perempuan adat. Tapi apakah benar demikian? Karena saya tidak mempraktikkan ritual budaya itu secara penuh. Saya mahaul, oke, gitu kan. Saya melakukan bapidara misalnya, karena bapidara juga bagian dari masyarakat adat Banjar misalnya. Tapi apakah saya kemudian bisa mengatakan saya sebagai bagian dari masyarakat adat? Nah, kita tentu akan bicara lagi kalau secara apa namanya eh, normatif gitu ya. Kalau normatifnya itu kan normatif sekali gitu ya, kalau kita lihat di undang-undang yang masih ada, yang masih hidup, kemudian sepanjang tidak eh, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian masih mempraktikannya, masih mempraktikkan apa namanya norma budaya dan kemudian ritual-ritualnya, memiliki leluhur yang sama kan gitu ya kalau secara normatifnya. Tapi lalu kita tadi, ya itu tadi, menurut saya itu perdebatan sekali. Tapi kalau ini saya subjektif sekali Bu ya, pendapat saya mengidentifikasi diri saya sebagai bagian dari kelompok masyarakat adat. Sehingga saya juga bisa mengatakan bahwa saya adalah perempuan adat. Mengapa? Karena saya misalnya hidup di Banjarmasin, saya hidup di Banjarmasin dan kemudian saya mempraktikkan kearifan-kearifan lokal yang ada di Banjarmasin itu tadi. Tadi misalnya seperti yang apa namanya lubang di lantai tadi itu kan praktek dari masyarakat adat gitu ya, tapi kemudian dibawa ke kota dan menjadi bagian dari masyarakat urban itu sendiri. Nah, kalau kita lihat lagi, karena ini nanti akan bicara pada penetapan, misalnya penetapan masyarakat hukum adat berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan ini sensitif sekali gitu ya. Masyarakat hukum adat adalah subjek hukum yang berhak atas wilayah adatnya, kan begitu. Wilayah adatnya seluas apa kan begitu. Nah, kemarin itu menarik yang diskusi saya ceritakan tadi dengan salah satu pemerintah daerah kabupaten. Mereka mengatakan bahwa Bu, susah sekali karena masyarakat hukum adat mengklaim bahwa wilayah adatnya itu ada sampai ke kota gitu kan ya. Jadi bagaimana, kami kan nggak sedangkan kita melihat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku kan tidak begitu. Apalagi kalau kita tarik lagi pada hak otohton misalnya. Hak otohton itu adalah hak yang dimiliki oleh masyarakat adat yang apa namanya yang berpijak pada keyakinan bahwa mereka itu ada sebelum sebuah negara itu ada. Kan kita begitu ya. Jadi masyarakat adat itu kan jauh ada sebelum Indonesia itu berdiri kan begitu. Sehingga mereka memiliki hak otohton tadi, hak yang secara eh, alami turun-temurun mereka miliki terhadap apa yang ada di lingkungan mereka. Nah, ini akan berbenturan lagi dengan seperti itu gitu ya. Tapi demi kepentingan kepastian hukum gitu ya, menurut saya maka kita akan kembali pada definisi-definisi yang sudah baku, misalnya seperti itu. Masyarakat adat adalah atau perempuan adat adalah yang hidup dalam sistem pengetahuan lokal, yang berada dalam struktur sosial hukum adat, dan yang paling penting dia mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari masyarakat adat itu sendiri. Kalau menurut saya begitu. Jadi karena ada perdebatan lain yang mengatakan ya perempuan adat itu nggak mesti dia berada di desa itu gitu kan. Bisa saja dia keluar. Bisa saja dia berada di tempat lain. Seperti Mama Aleta misalnya atau Mama Yosefa. Bisa saja dia berada di tempat lain tapi
tinggal di tempat lain, tapi dia mengidentifikasi dirinya sebagai masyarakat atau perempuan adat tadi. Mungkin begitu Bu Indira. Tapi ini subjektif sekali ya. Mungkin nanti kita bisa perkuat dengan melihat pada teori-teori lain misalnya. Karena ini perdebatan yang luar biasa itu. Apakah seluruh Indonesia ini kan begitu ya, yang dulu pernah ramai itu. Apakah kita ini pribumi? Kan begitu akhirnya. Karena lalu eh, kita ini kan tidak mungkin murni berasal dari tanah ini kan begitu. Kalau kita lihat gen kita ini kan dari berbagai manalah gitu kan. Mungkin ibu ada Cinanya, mungkin saya ada Cinanya, mungkin ada Indianya juga bahkan mungkin ya atau bagaimana. Begitu mungkin menurut saya. Oke. Bu Indira, cukup, nggih, Bu? Cukup, cukup Pak. Ya, Terima kasih. Terima kasih oke. Bu Lena. Terima kasih banyak. Eh, Sama-sama, Bu. Selanjutnya silakan Bu Elis dan Pak Muhammad Andri. Bu Elis dulu silakan. Terima kasih banyak untuk kesempatan bertanya, Mas Moderator. Dan terima kasih juga kepada Ibu Lena. Presentasinya sangat banyak wawasan baru nih Bu, insight-insight yang Ibu paparkan tadi begitu relate gitu, karena saya kebetulan saat ini sedang melakukan penelitian mengenai dampak perubahan iklim terhadap masyarakat adat, khususnya terkait peran perempuan adat dalam mengamankan pangan lokal. Bu Lena, ini kita sambil sharing ya. Saya juga tidak secara sistematis memformulasikan ini sebagai pertanyaan gitu ya. Saya senang di kursus ini karena ada selain perempuan juga banyak laki-lakinya gitu, karena menurut saya yang ekofeminisme ini tidak seharusnya jangan hanya perempuan, supaya patriarki itu sedikit demi sedikit kita kikis ya, karena sebenarnya ketika patriarki terjadi, laki-laki juga sebenarnya rugi gitu. Nah, saya memulai dari itu karena saya teringat dengan konsep benevolent patriarki gitu ya. Patriarki yang bersifat seperti baik, mulia, melindungi gitu, tapi sebenarnya tetap patriarki gitu yang ingin mendominasi dan mensubordinasi perempuan. Di dalam benevolent patriarki itu terlihat sepertinya perempuan dimuliakan gitu ya, dengan apalah ibu pertiwi, mother nature gitu ya, dianggap paling nurturing dan seterusnya seperti disampaikan oleh Ibu Lena tadi. Tapi bahayanya dalam patriarki yang seperti ini kelihatannya ada keadilan gitu ya, ada kesetaraan, ada keberimbangan, tapi itu semu gitu. Saya mau kasih contoh, misalnya di sebagian masyarakat adat itu perempuan kan sebagian besar tidak punya hak kelola atau hak milik terhadap tanah gitu ya. Mereka bisa mengelola selama misalnya masih berada di tanah sukunya. Once dia misalnya menikah, dia akan dianggap menjadi properti si suaminya gitu ya. Dan begitupun ketika misalnya bercerai atau ditinggal meninggal, itu si istri akan kembali ke keluarganya dan tidak membawa apa-apa gitu, karena semuanya berada di garis kepemilikan laki-laki. Dan perempuan itu mungkin sebagai consolation diberikan hak kelola otonom di misalnya wilayah air gitu ya, di sungai atau di pantai gitu ya, untuk ngambil ikan, lokan, toe kalau di Mentawai, dan seterusnya. Padahal yang banyak sumber daya yang yang nilai ekonominya tinggi justru di hutan gitu. Para laki-laki bilang jangan perempuan ke hutan karena itu wilayah gelap gitu. Ini untuk kebaikan kalian juga, di sana tidak
tidak aman gitu untuk perempuan, sehingga perempuan terlarang masuk ke situ. Nah, ini bahaya karena laki-laki pada akhirnya selalu harus menjadi tulang punggung gitu ya, pencari nafkah utama dan seterusnya. Padahal perempuan juga punya potensi untuk menjadi mitra yang sejajar sebenarnya gitu. Pertanyaan saya begini, Bu. Di postkolonial perspektif gitu ya. Tadi Ibu di salah satu slide-nya menekankan katanya ada struktur sosial gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah perempuan itu harus selalu ada di dalam struktur kepemimpinan formal gitu ya. Mungkin selama ini ada yang mendorongkan perlu ada affirmative action perempuan 30% minimal gitu ya, untuk memastikan point of view-nya perempuan, kepentingan-kepentingan perempuan yang khas unik ke perempuan itu bisa disuarakan. Karena laki-laki simply tidak bisa melakukannya itu karena tidak mengalaminya secara langsung. Tapi kita juga tahu biasanya keterwakilan itu semu gitu ya, lagi-lagi gitu, token yang penting ada, atau biasanya dipilihlah yang kelompok elit gitu. Lagi-lagi itu tidak mengadres permasalahan yang sebenarnya. Nah, menurut Ibu dari pengalaman dan background intelektual Ibu gitu ya, yang cukup linear nih dari sejak S1, S2, S3 semuanya tentang gender gitu ya, yang khas dan unik dan cocok untuk kultur di Indonesia itu, ketika kita bicara tentang masyarakat adat, menurut Ibu apakah perempuan itu perlu gitu ya di dalam kepemimpinan yang formal? Ketika saya tanyakan hal ini kepada para pria di masyarakat adat, mereka selalu bilangnya gini, tidak ada larangan aturan tertulis yang menghalangi perempuan untuk menduduki posisi-posisi di kelembagaan adat gitu ya. Tapi belum ada presiden sebelumnya. Nah ini kan jadi kayak vicious cycle ya. Mereka akan duduk di situ kalau punya pengalaman gitu. Tapi kan nggak pernah dibukakan, jadinya nggak ada pengalaman juga gitu berada di situ. Menurut Ibu apakah ini sesuatu yang diintroduce dan bias dengan gender feminisme paham feminisme barat, atau sebenarnya kita juga bisa mengadopsinya untuk konteks kita? Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, lebih ke ini ya Bu, sharing. Tadi Ibu menyebut perempuan adat secara langsung gitu ya. Kenapa ke perempuan adat, apa signifikansinya? Kenapa misalnya tidak juga bicara mengenai perempuan non adat yang ada di desa? Tentunya tadi sudah dibahas ya, siapakah yang constitute as perempuan adat atau masyarakat adat, karena kita semua nggak ada yang pribumi gitu, nggak ada yang indigenous gitu. Bahkan pemerintah itu terminologi untuk adat itu yang mengacu kepada kelompok adat yang marginal dan biasanya teralienasi, itu KAT namanya, komunitas adat terpencil gitu ya. Sehingga yang tidak terpencil nggak selalu disebut komunitas adat. Itu terus beban, tadi juga saya ingin sedikit mengomentari beban dan diskriminasi ganda. Sebenarnya yang dialami oleh perempuan itu tidak hanya ganda gitu, melainkan berlapis. Ibu sudah mencontohkan kan tadi sebagai seorang perempuan menjadi bagian dari masyarakat adat. Kadang-kadang kita didiskriminasi hanya karena kita perempuan. Apalagi terus menjadi bagian dari masyarakat adat gitu, menjadi perempuan adat. Setelah itu kita juga bisa didiskriminasi karena kepercayaan. Dianggap kalau kita misalnya masih menganut kepercayaan leluhur, itu tidak selaras dengan kepercayaan atau agama yang diakui resmi oleh
negara gitu ya, sehingga didiskriminasi juga. Jadi beban dan diskriminasinya tidak hanya ganda gitu, melainkan berlapis. Seperti yang Ibu tadi paparkan juga di dalam interseksionalitas ya, di bahasan interseksionalitas. Mungkin begitu Ibu dari saya. Terima kasih banyak. Siap-siap. Bu Lena jangan dijawab dulu, Bu. Izin, Bu. Biar langsung, biar seimbang juga. Ini Pak Paulus sama Pak Muhammad Ardi sampaikan aja langsung pertanyaannya. Nanti biar dijamak langsung jawabannya oleh Bu Lena. Biar seimbang, Bu. Perempuan sama laki-lakinya bertanya. Siap, Pak. Ya. Pak Paulus? Pak Paulus Raga? Pak Muhammad Ardi? Ya, Silakan, silakan, Pak. oke. Baik. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lena, terima kasih pemaparannya terkait ekofeminisme, Bu. Terus juga sepertinya pertanyaannya nyambung dari pertanyaan Ibu Elis terkait keterwakilan perempuan di puncak pimpinan. Kebetulan beberapa waktu lalu saya sempat menjadi praktisi di BUMN, Bu. Kemudian kayak yang ingin saya tanyakan, pada waktu saya di sana itu memang ada program dari Menteri BUMN maupun dari Presiden Jokowi untuk keterwakilan perempuan di puncak pimpinan. Nah, dalam hal ini kan misalnya dengan terlibatnya perempuan itu, kebijakan yang akan mereka buat itu melibatkan perempuan cenderung lebih berorientasi kepada keberlanjutan, keadilan sosial, dan kesejahteraan jangka panjang. Kemudian juga minimnya perempuan di posisi puncak itu terkadang menyebabkan perspektif ekologis dan keadilan sosial kurang terwakili dalam keputusan-keputusan strategis yang ada. Kemudian yang ketiga adalah BUMN dan pemerintah memegang peran besar dalam pengelolaan sumber daya alam, sehingga keterlibatan perempuan itu menurut saya itu penting. Nah, di sini kayak terkait kebijakan energi bersih, kemudian pengelolaan hutan dan lahan, pengelolaan sumber daya air, dan tata kelola lingkungan yang transparan, Bu. Nah, ini saya minta pendapat dan perspektif Ibu. Terus sedikit nambahin, Bu, terkait politik-politik dikit boleh nggak, Bu? Ya, jadi kayak ya saya rasakan sih pada waktu itu memang banyak direktur yang diangkat perempuan, kemudian si level maupun BUD-1 maupun BUD-2 itu dari perempuan. Tapi kayak ada beberapa, maupun misalnya kita lihat dari pemilihan rektor Universitas PTNBH, beberapa waktu lalu pun juga perempuan. Misalnya kita lihat Prof. Ova maupun Prof. Reni Wirahadikusuma di ITB. Dan banyak lain di Unpad juga perempuan. Nah, eh, sedikit pengamatan saya pada waktu itu tuh, ya apakah dengan adanya perempuan itu signifikan untuk sebagai keterwakilan? Dan yang kedua, apakah pada saat itu tuh dijadikan notabene-nya alat politik untuk mudah di mudah diatur atau mudah digenggam? Terima kasih, Bu. Pertanyaannya saya cukup segitu. Ya, Pak Paulus ada nggak, Pak Paulus? Kalau nggak ada langsung mau dijawab Ya, oleh Bu Narsi. baik, Singkat baik aja, Pak. Pak, Singkat aja, Pak Pak. Nopal. Ya, kasih. Ya, terima kasih Bu Lena. Pertama, yang saya mau sampaikan tadi itu terkait dengan perempuan adat ya, ataupun masyarakat adat. Kalau mendengarkan tadi penjelasan Ibu, bahwasanya itu tidak melihat populasi. Jadi kalau perorangan pun, kalau dia hidup masih melakukan apa-apa yang menjadi adat di desanya atau di daerahnya itu bisa termasuk masyarakat adat. Masalahnya begini, Bu. Kadangkala ada yang memang lahir di kota, tapi dia memelihara adat-adat yang disampaikan oleh orang tuanya. Tapi sebaliknya, ada yang besarnya dari desa, tetapi begitu di kota, ya masalah adat di desa itu kadang-kala ditinggalkan. Bagaimana melihatnya ini, Bu? Kalau Ibu melihat.
Uh, itu yang pertama. Kedua, terkait dengan populasi, Bu. Ya, populasi di masyarakat adat ini kita lihat. Ini kan memang kadangkala itu jumlah ya populasi ini perempuan banyak. Sehingga apa kalau terjadi misalkan tadi yang istilahnya perkawinan anak, Bu, ya istilahnya ya. Ya maaf ya, saya bukan ini, Bu, dari hukum, jadi ya perkawinan anak. Jadi apalagi yang sudah diistir Ibu tadi bahwa kalau adakah hubungan antara dibukanya tambang dengan jumlah perkawinan anak, dan itu membawa kerusakan lingkungan. Ini bagaimana mau lihat dari perempuan adat ini dilakukan peningkatan pendidikan yang Ibu terangkan, yang di terakhir tadi itu ada berapa step itu sampai di konstruksi, ya, konstruksi knowledge-nya. Itu akan berpindah dia nanti. Dia tidak hidup selamanya misalkan di desa sebagai perempuan adat, dan mungkin dia sudah bisa urbanisasi. Meskipun keadapannya dia tetap bawa. Itu mengurangi populasi di desa begitu, yang notabene tadi kalau terjadi perkawinan istilahnya tadi itu, Bu, perkawinan dari catatan Perkawinan anak. Ya, perkawinan anak. Itu kan menimbulkan nanti ya tingkat kelahiran akan tinggi. Kalau tingkat kelahiran akan tinggi, konsumsi daripada lingkungan di sekitarnya itu makin naik. Ini dilema juga, Bu. Ini bagaimana? Jadi menurut saya bagaimana peralihan ya dari masyarakat adat yang notabene catatan, Bu, yang mungkin di dalam pendidikan formalnya kurang ditingkatkan supaya mungkin dia tidak tinggal terlalu lama di sana. Ya, mungkin dia beralih dan itu membawa dampak ekonomi masuk ke daerahnya. Ini bagaimana melihatnya ini, siklusnya ini, Bu. Dan yang terakhir, Bu, tadi fokusnya kepada perkebunan kelapa sawit dan tambang. Ini sebenarnya perempuan adat yang mungkin banyak bisa dilibatkan di sini pada saat pembukaan lahan untuk misalkan nanti perkebunan kelapa sawit. Ya, perempuan adat ini digunakan tenaganya sebagai misalkan pemeti atau apa pekerjaan di sekitar daripada perkebunan kelapa sawit itu. Dan untuk tambang ya dijadikan sebagai rehabilitasi penghijauan. Ini bagaimana menghubungkan antara masyarakat adat ini dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di daerah itu. Demikian, Bu. Terima kasih. Silakan, Bu Lena. Baik, terima kasih Pak Paulus, Pak Adri, dan Ibu Elis ya. Ya, Ibu Elis tadi. Saya mencoba sharing gitu ya dari perspektif saya untuk diskusi-diskusi yang Bapak Ibu Bapak tawarkan. Nanti mohon maaf kalau ada yang tidak sempat terjawab, mungkin karena saya lupa gitu ya, karena tadi cukup banyak. Tapi saya akan coba sedikit dari awal dulu. Misalnya terkait dengan keterwakilan perempuan, taruhlah misalnya dalam hal politik gitu ya. Tidak hanya perempuan adat, tapi kalau kita bicara secara nasional, maka keterwakilan perempuan itu juga masih amat sangat minim, meskipun misalnya sudah ada affirmative action tadi seperti Ibu sebutkan 30%. Meskipun sekarang berubah lagi gitu ya, 30%, tapi hanya dalam ketika mengajukan daftar calegnya misalnya. Nah, itu nggak, kalau daftar caleg saja nggak terpilih, ya akhirnya nggak terwakili juga gitu kan misalnya. Nah, saya ingin mencoba menawarkan perspektif dulu bahwa pengalaman politik perempuan tidak hanya politik, tentu saja pengalaman hukum dan kemudian pengalaman-pengalaman lainnya antara perempuan dan laki-laki itu sangat jauh berbeda. Pertama, misalnya dalam hal politik saja. Mohon saya dikoreksi jika saya salah. Untuk politik saja, misalnya ketika kita bicara apakah perempuan ini boleh memilih atau dipilih di dalam pemilu, itu tidak serta-merta seperti apa yang kita alami sekarang. Proses perempuan untuk bisa dipilih atau kemudian bisa memilih atau kemudian dipilih itu melalui proses yang amat sangat panjang, dan itu adalah menjadi salah satu pencetus munculnya gerakan feminisme gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang pertama menuju gelombang kedua. Itu adalah
advokasi hak-hak perempuan. Jadi dulu misalnya kalau kita bayangkan apakah dulu itu pemilu-pemilu di Amerika Serikat itu perempuan sudah boleh memilih dan dipilih, ternyata tidak. Lalu kalau kita bicara di Indonesia, ternyata perempuan memilih dan dipilih itu pun mungkin baru terakomodir itu di awal-awal tahun 1955-an ketika pemilu-pemilu pertama itu dilaksanakan. Pada zaman Belanda misalnya nggak ada urusan untuk memikirkan apakah perempuan ini bisa dipilih atau kemudian memilih. Jadi perempuan ini dia tertinggal ratusan atau bahkan ribuan tahun di dalam politik. Ketika kita bicara demokrasi pun misalnya yang dicetuskan oleh filsuf-filsuf Yunani, mereka bicara demokrasi terhadap politik laki-laki. Jadi perempuan ini nggak ikut di situ gitu ya. Jadi kalau kita mengagung-agungkan demokrasi oleh filsuf-filsuf Yunani tersebut, maka tidak bicara mengenai perempuan gitu kan, itu akan berbicara laki-laki. Jadi dari situ saja kita sudah melihat bahwa pengalaman politik perempuan itu tertinggal eh, ratusan tadi atau bahkan ribuan tahun, dan itu mau tidak mau memang berada di dalam memori perempuan itu tadi, sehingga akhirnya muncul apa yang kata Ibu Elis tadi sebagai apa, benevolent patriarki, benevolent patriarchism. Nah, bahwa kamu sudah cukup saya wakili, kamu sudah cukup, nggak usah lah kamu ikut hadir, nanti kepentinganmu sudah saya wakili, suara-suaramu saya dengar kok, nggak apa-apa nanti akan saya suarakan, tapi nggak sama gitu kan ya. Nah, untuk menjelaskan ini saya teringat satu teori yang cukup terkenal sekitar tahun 95-an dari Felstiner Abbey. Mungkin nanti bisa saya share gitu ya tulisannya kepada Mas Naufal. Nanti mungkin bisa di-share kepada teman-teman. Jadi ada satu teori dari Felstiner Abbey itu yang dia sebut sebagai pie or on pie, pie or unpie. Pie itu seperti kue, PIE. P itu adalah perceive atau persepsi. Kemudian I itu adalah injury atau ketidakadilan. Dan kemudian I atau E itu adalah experience. Atau lebih sederhananya naming, blaming, claiming. Biasanya saya begitu menyebutnya. Jadi ini adalah teori yang ditawarkan oleh Felstiner Abbey untuk menjelaskan mengapa misalnya seseorang itu tidak mengupayakan untuk mengakses kesetaraan misalnya. Misalnya dia tidak, ya sudahlah ya buat apa sih kita duduk di dewan gitu kan kalau suara kita akhirnya tidak didengar. Nah, untuk menjustifikasi hal-hal yang sedemikian. Jadi naming, blaming, claiming ini menurut Felstiner bahwa keadaan seseorang itu dia tidak akan mungkin mengakses sesuatu jika dia apa namanya, naming, gagak, tidak menyadari bahwa keadaan yang dia alami ini adalah sebuah ketidakadilan. Misal, ketika kamu tidak boleh untuk memilih gitu ya, kamu nggak boleh ikut pemilu, tapi kamu nggak boleh ikut pemilu, tapi suaramu itu saya dengar kok. Nggak apa-apa kamu nggak memilih, tapi suaramu itu nggak saya dengar kok. Nggak apa-apa kamu nggak duduk sebagai dewan, tapi suaramu itu akan tetap muncul di kebijakan-kebijakan. Nah, dia tidak menyadari bahwa keadaan ini adalah sebuah kerugian. Ketika dia tidak menyadari bahwa sebuah keadaan ini adalah kerugian atau ketidakadilan, taruhlah dalam hal politik tadi, maka dia tidak akan bisa masuk kepada persepsi yang kedua, yaitu blaming, naik, menyadari bahwa ini salah dan bukan saya yang siapa yang harus apa namanya disalahkan, ibaratnya seperti itu. Siapa yang harus apakah sistem, apakah memang saya yang tidak ingin bertarung di politik? Mengapa saya tidak ingin bertarung di politik? Ketika dia gagal menyadari itu, maka dia tidak akan masuk sampai tahap selanjutnya, yaitu claiming tadi. Maka kalau claiming, dia sudah mulai naik kesadarannya untuk mengakses atau mengambil atau merebut apa yang seharusnya menjadi haknya. Oh, kalau saya tidak muncul sebagai anggota dewan, atau kalau dalam bahasa generalnya misalnya, kalau perempuan itu tidak uh, muncul sebagai anggota dewan, maka ketika dia menyuarakan pendapatnya, maka itu tidak akan muncul juga gitu ya. Gimana ya maksudnya?
Ketika dia tidak menjadi anggota dewan atau dia tidak muncul sebagai pemimpin dalam tataran politik atau bahkan BUMN atau BUMD atau pengambil kebijakan, maka kebijakan yang muncul itu bukan berperspektif perempuan lagi. Akhirnya seperti itu. Ketika dia gagal berproses dari pai menjadi dari unpai menjadi pai tadi. Ketika dia gagal berproses dari naming, blaming, claiming. Gagal bukan berarti ya kamu salah, kenapa kamu nggak mau ikut pemilu. Bukan. Bukan begitu. Maksudnya adalah dia dikondisikan sehingga dia tidak bisa mengakses hal tadi gitu kan ya. Sehingga ketika kita bertanya, memangnya penting perempuan menjadi anggota dewan? Karena tadi sejarahnya yang amat sangat panjang, paling tidak untuk saat ini kita berupaya dulu dia sampai tahap itu. Sampai tahap 30% tadi saja sudah oke sekali. Oke lah itu gitu kan ya. Nanti dalam perjalanannya siapa tahu kita tidak perlu lagi ada 30% tadi. Melainkan masyarakat akan secara otomatis menganggap bahwa oh kenapa ini nggak ada perempuannya, yang dulu seperti all male panel itu loh, yang ketika awal-awal COVID itu ribut, orang-orang sudah mulai menyadari oh kenapa ini dalam satu diskusi kok nggak ada perempuannya, tanpa harus kita memaksa bahwa harus ada perempuan di situ. Nah, mungkin nanti kita akan bisa berkembang ke arah sana. Karena mengapa? Kalau misalnya tidak muncul pengalaman perempuan tadi, maka angka-angka gelap, dark numbers yang hanya dipahami oleh perempuan itu tidak muncul. Contoh, misalnya saya tarik ke diskusi yang ditawarkan Pak Robi tadi ya, Pak Paulus Raga. Apakah perkawinan anak kemudian menguntungkan atau tidak? Bentar, yang mengalami perkawinan anak ini siapa? Kan begitu. Saya, kamu, atau dia? Kan begitu. Apakah saya, bapak, ibu, atau dia gitu kan ya. Nah, kita tidak bisa lalu mengatakan bahwa ya perkawinan anak ini bagus untuk populasi, tapi bagaimana dengan yang mengalami perkawinan anak? Itu maksudnya dark numbers-nya. Jadi dia harus ditanya, suaranya harus didengar. Kamu apakah kamu senang dengan dikawinkan di usia segini? Apakah kamu kemudian akan menjadi sosok yang tadi main tali tadi, menggendong anak, menjadi sosok yang menggendong anak dan memandang dengan pandangan sedih? Jangan lalu kita berselindung di balik demi kepentingan yang lebih besar maka kamu harus berkorban. Enggak begitu gitu kan ya. Nah, keadilan, nah ini saya tarik lagi ke teori lain. Keadilan yang kita pergunakan sebagai kacamata itu haruslah memang keadilan yang melihat perspektif si korban atau perspektif si yang mengalami tadi, si experience ini, yang orang yang mengalami ini. Karena kalau tidak, kita tidak akan melihat apakah itu, kita tidak akan memahami bahwa itu merugikan dia, itu merupakan ketidakadilan. Bagaimana caranya? Nah, salah satu teori dari John Rawls, yang saya ingat, John Rawls ini menawarkan teori yang disebut teori keadilan yang yang dia sebut hiding behind the veil of ignorance, berlindung di balik selubung ketidaktahuan. Sederhananya begini, ketika ada sebuah kue, di mana di dalam kue itu kita tahu di salah satu potongan itu ada ulatnya, maka ketika kita tahu itu ada potongan ulatnya, maka kita akan berusaha membagi agar kita tidak mendapat potongan ulat itu. Kan begitu ya? Kita akan membagi kue itu. Tapi ketika kita tahu di dalam kue itu ada potongan ulatnya itu di bagian ujung sebelah sini, maka kita akan sangat berusaha agar ulat itu tidak sampai ke kita. Nah, menurut John Rawls, kalau kamu ingin berlaku adil, kamu harus hiding behind the veil of ignorance tadi. Kamu berada di dalam selubung yang kamu tidak tahu kue mana ini, potongan mana yang akan mengandung ulat. Karena dengan demikian kamu akan berusaha sebaik-baiknya agar ulat itu tidak sampai ke kamu, yang akhirnya kamu juga akan merasakan bahwa orang-orang ini juga seharusnya tidak mendapatkan ulat itu. Kan begitu. Kalau kita misalnya berada di dalam kelompok yang berprivilege, kemudian kita mengatakan bahwa oh ya itu baik untuk kamu, sebentar. Bisa nggak kita melepaskan dulu segala privilege tadi? Ini menurut John Rawls. Lepaskan dulu segala privilege tadi, berselindunglah kamu, tutup mata di balik veil of ignorance tadi, serubung ketidaktahuan ini tadi.
Ya sebentar lagi habis ini. Iya iya sudah teman. Ya, anak ulun nih ribut banget sudah. Apakah kita bisa kemudian kita akan berlaku adil pada akhirnya gitu. Jadi ketika kita melihat ya kan ini demi ini nah, sebentar dulu gitu kan ya. Jadi kita berusaha berlaku adil tapi berlaku adilnya bagaimana caranya agar kita tidak menguntungkan diri sendiri kita. Sudah. Terima kasih mungkin itu ya Pak ya sudah maghrib di Ya, sini siap, nih. siap, siap. Ya, Bu. Udah boleh, Kak. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu dulu yang bisa kita Ini ulun share sampaikan. yang tadi yang pi and pi tadi mungkin bisa dipakai menjadi salah satu basic teori juga. Itu soalnya menarik sekali teorinya. Siap, siap, Bu. Siap, Bu. Terima kasih sekali. Ya, Bapak Ibu, karena emang waktu ya, di beberapa daerah di Indonesia sudah maghrib. Baik, marilah kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Selamat malam. Terima kasih Ibu dan Bapak. Ulun mohon maaf ini memotong dengan cepat karena sudah maghrib. Dan ini anak ulun sudah ribut banget. Terima kasih. Assalamualaikum. Boleh nanti kita berkontak ya, Bu. Ya boleh Bu. Nanti nomor HP saya ada sama panitia ya. Nanti Siap, share aja. siap, Terima siap, kasih. Bapak Ibu. Selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.